Hai pemirsa, apa kabar? Harapannya Anda dalam keadaan sehat. Senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, semua yang datang ke Go Healthy ini, para narasumber adalah narasumber yang baru dalam setiap episodenya. Kenapa mereka datang? Karena mereka ingin berbagi masalah kesehatan kepada Anda pemirsa, sekaligus mencari solusinya. Termasuk narasumber kami yang kali ini datang, ya, seorang ibu yang ditemani oleh suaminya, namanya Ibu Sumarni. Seperti apa kisah kesehatannya? Ini dia. Sumarni tak pernah terpikirkan olehnya bisa terkena penyakit jantung. Hal ini bermula pada sekitar 6 tahun lalu. Ia tiba-tiba merasakan denyut jantungnya berdetak sangat cepat. Bahkan, rasanya bisa tiba-tiba seperti sesak napas. Beruntung, ia berhasil diselamatkan karena langsung dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa Sumarni memiliki tekanan darah yang sangat tinggi. Kala itu, tekanan darah sistoliknya mencapai angka 170. Ia pun mengaku kaget karena selama ini tak pernah mengetahui jika dirinya memiliki hipertensi. Sejak itu, ia disarankan untuk merubah pola hidup menjadi lebih sehat. Sebab jika tidak, ia berisiko mengalami kondisi yang jauh lebih parah. Dengan dukungan keluarga tercinta, kini Sumarni berjuang untuk tetap bertahan hidup meski memiliki riwayat penyakit jantung. Sudah hadir bersama kami ada Ibu Suhami didampingi suami tercinta, ada Bapak Siono. Ibu, Bapak apa kabar? Baik, sehat ya? Sehat. Baik, bersama kami juga di sini ada dua praktisi kesehatan. Yang pertama ada yang senior nih, Mas Boyke Dianugraha. Mas Boy, apa kabar? Sehat, Kang Ronald? Sehat dong. Wah, sehat. Pemirsa juga harus sehat dan juga bahagia. Dan juga ada juniornya nih, ada Mas Nurman. Apa kabar Mas Nurman? Sehat Kang Ronald dan pemirsa di rumah, semua harus tetap sehat selalu. Iya. Jadi kisah kesehatannya Ibu Sumarni ini diawali gara-gara dikagetin ternyata. Itu gimana ceritanya, ada anak tetangga ke rumah, Iya. ngagetin Ibu lagi masak gitu. Iya, Kagetinnya seperti gimana? kagetnya dari belakang, dak gitu. Kaget banget ibunya. Iya. Lalu setelah itu? Setelah itu terus saya kan makan siang, lah itu terus langsung jantung berdetak. Jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya gitu. Sampai sehari semalam, terus malamnya nggak bisa Semalam nggak bisa tidur. tidur. Saya lihat mukanya itu saya udah was-was aja karena mukanya udah kayak gimana putih-putih gimana Pucat. itu. Waduh, pucat gitu mukanya ya. Lalu apa yang Ibu lakukan? Yang Bapak lakukan apa? Ya, Dibawa ke rumah sakit? Setelah saya melihat itu kan katanya, Pak, saya ada sesek Oh, itu. sesek. Iya, sesek dikit. Terus ya. udahlah sekarang ke klinik aja. Pemeriksaan katanya, Pak, ini udah nggak kelihatan gitu loh. Apanya Pak? Dan jantung di sini udah nggak Udah nggak terasa gitu? Iya. Katanya udah nggak kelihatan Nggak- gitu. nggak Saya kan ada kaget. gitu. Jadi udah segera ke rumah sakit, ada kasih rujukan. Kata dokter apa ketika Ibu periksa saat itu? Setelah saya bawa ke rumah sakit, itu kan dihasilkan tindakan. Terus saya nunggu sampai pagi. Ya di sana kan pertama ya cuma diinfus, dioksigen. Iya. Gitu. Ibunya ini udah cuma merem-merem aja, jadi saya udah was-was saja. Nah, setelah saya agak siangan, dokter datang, saya dipanggil. Saya dipanggil, terus dijelasin mau diadakan tindakan seperti ini. Gitu. Saya bikin tanda-tanda pernyataan seperti itu. Jadi malam itu diambil tindakan? Pagi. Paginya? Pagi, ya. Setelah diambil tindakan ada perubahan nggak Bu? Langsung normal semua. Oh langsung normal? Iya, langsung normal. Oh, dikasih ini, berangsang jantung. Iya, ya. yang katanya Ya, Setrum gitu? Iya. Yang Saya alat pacu saya jantung juga gitu? nggak boleh Iya, masuk, pacu cuma jantung. ngelihat dari Oke. dikit aja. Pacu jantung langsung normal. Jadi memang ada aritmia Iya. alias detak jantung Ya, yang aritmia tidak beraturan. jantung itu biasanya kelainan perlistrikan daripada jantung. Oh, Jadi kan jantung itu oke. bisa berdiri kalau ada listriknya. Nah, yang namanya transmisi listriknya itu tidak seimbang, mengakibatkan denyut jantungnya itu aritmia, tidak sesuai ritmenya. Itu yang mengakibatkan nantinya itu, makanya bapaknya melihat mukanya pucat karena oksigennya nggak nyampe. Di sini denyut jantung kita tuh normalnya seperti ini. Dengan kalau di EKG atau pemeriksaan denyut jantung itu dia yang paling bawah itu yang normal. Jadi ketika denyut jantung itu kelistrikannya, itu yang di bagian yang bersinar ini, kelistrikannya menjadi error atau tidak terkendali, maka dia akan mempengaruhi yang namanya denyut jantung kita. Nah,
Sebenarnya bahayanya apa sih denyut Ya. jantung yang tidak beraturan ini? Dia akan menyebabkan turbulensi atau tabrakan antar Waduh. darah yang mengalir. Nah, bahayanya adalah terjadinya pengentalan darah. Pengentalan darah ini bahayanya apa? Banyak banget ya Mas Boyke ya, Ya. pengentalan darah. Jadi kalau sampai terjadi darah yang kental, Bu, ya tergantung gimana penyumbatannya. Ya kalau kita lihat di sini, kalau terjadi penyumbatannya di daerah pembuluh darah otak, misalnya di sini ya, itu terjadi penyumbatan, maka otak tidak mendapatkan aliran darah, oksigen. suplai oksigen, Dan nutrisi, suplai ya. nutrisi. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi yang dikenal dengan orang nama stroke. Ketika ibu mendapatkan perawatan, ada aktivitas yang terganggu nggak Bu? Yang nggak ibu bisa lakukan? Itu apa? Mencuci biasa rumah tangga lah. Kalau cuma masak itu mah bisa. Jadi kegiatan yang berat-berat Yang berat-berat Udah nggak bisa gitu ya? nggak boleh. Iya. di Bapak yang ambil kerjanya. Iya. Wah, luar biasa. Kalau misalnya lagi, tapi itu sering kambuh Bu, si Enggak sih. aritmianya? Enggak. Enggak ya? Enggak, Cuman hari itu alhamdulillah. memang aritmianya memang terasa sekali ya. Iya terasa sampai inian goyang. Bu, Ya. biasanya kalau kita punya tensi itu dari makannya dulu. Ibu merasa makannya ibu dijaga nggak nih? Kalau sebelumnya sih nggak dijaga, sekarang ini Ya, baru nggak dijaga. Apa aja? Sekarang Iya. jaga. Apa aja gitu ya? Iya. Kalau sekarang dijaga. Ya, kita bicara yang dulu. Yang bicara yang dulu, nggak dijaga. Jadi makan apa aja ya? Iya. Oke, terus aja. mohon maaf nih, ada waktu buat olahraga nggak nih? Kalau dulu mah enggak, kalau sekarang teratur olahraga. Ya, makan, sekarang ya. setelah kena dulu baru berubah gaya hidupnya, tapi dulu Iya. enggak. Iya. Karena tolong dibedakan pemirsa mana olahraga, mana aktivitas fisik. Menyapu, mengepel, mencuci, keringetan iya, tapi itu bukan olahraga, itu adalah aktivitas Aktivitas fisik. fisik. Jadi jangan disamain, ya Bu ya? Iya. Oke, tidurnya cukup nggak Ibu dulu? Dulu ini ya enggak cukup. Gimana? Kadang jam 9 belum tidur. Kalau Sekarang jam 10 udah. paling malam saya suruh tidur. Kita belajar di sini ya bahwa memang kebiasaan orang itu ya berubah itu kalau sudah terserang satu penyakit. Ini sebenarnya jangan nunggu dulu kita terserang penyakit di pemirsa. Pemirsa juga yang namanya pola hidup ya, yang tadi pola makan, pola tidur, kemudian olahraga dan memanajemen stres sudah mulai dari sekarang. Iya. Terutama ibu tadi mengatakan, saya dulu gue makanannya kacau balau. Oh enggak, sekarang nggak boleh. Ya, lemak, gorengan, santan mesti dipantang. Dipantang. Jadi Ya. kita harus bijaksana nih, pemirsa di rumah harus bijaksana. Di sini beliau sudah memberikan contoh. Contoh yang kalau misalkan tidak dijaga dari awal, maka akan ada akhiran yang kurang baik. Mari kita belajar dari kisahnya Ibu Marni ya, dan apa solusinya? Mungkin saja Anda juga punya keluhan yang sama. Tenang, kami akan bahas lebih dalam lagi, jadi tetaplah bersama kami di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, masih belajar dari kisahnya Ibu Sumarni yang beliau datang ke studio bersama dengan suami tercinta Pak Sihono ya. Pemirsa, mungkin Anda baru saja bergabung bersama kami, saya akan tampilkan kembali ini riwayat kesehatan dari Ibu Sumarni ya. Jadi beliau ini memang punya aritmia alias tidak teraturnya tekanan irama Denyut jantung. irama Tapi jantung. ternyata ketika saat diperiksa beliau itu memang pada saat kejadian ada hipertensi. Ya, mencapai 170. Ya, dan memang itu akibatnya adalah terjadi gangguan di jantung yang tadi Mas Roman bilang ini ada kaitannya sama electricity ya, kelistrikan di jantung yang membuat beliau dadanya terasa sangat sesak sampai mukanya pucat. Saat itu Bapak udah sampai khawatir banget takut terjadi sesuatu. Dengan adanya aritmia terjadi turbulensi, gumpalan darah itu bisa menyumbat di otak jadi stroke. Jadi stroke, tuh, Bu. Di pembuluh darah jantungnya sendiri bisa serangan jantung. Iya. Di ginjal gagal ginjal, di organ-organ yang lain dia bisa menyumbat. Oleh karena itu, yang paling ditakutkan di dalam aritmia itu adalah bagaimana kita berupaya agar supaya darah itu tidak kental dan aliran darahnya tetap lancar. Jangan lupa pemirsa, kita punya teknologi karena memang penyebabnya adalah gangguan daripada pengentalan darah, maka darah itu jangan sampai kental. Caranya gimana? Kita menggunakan teknologi yang memang khusus untuk darah kental, yaitu teknologi low level laser khusus untuk darah. Pertama, mengurangi penempelan daripada keping-keping darah. Pada ibu, pada orang yang aritmia itu karena turbulensi keping darah itu lebih mudah
menempel, dia dicegah dengan cara mencegah penempelan keping darah. Lalu yang sudah menempel bagaimana? Dia diuraikan, namanya adalah mekanisme fibrinolisis. Ya, kemudian untuk pembuluh darahnya juga karena sempat naik kan tekanan darahnya, dibuat menjadi lebih elastis. Ya, karena kita tahu ibu juga makin bertambah usia, pembuluh darah itu semakin kaku. Karena ketika memasuki usia menopause, itu pembuluh darah kita juga menjadi semakin kaku pada pria memasuki usia andropause. Nah, akibatnya apa? Pembuluh darahnya elastis, aliran darahnya menjadi lebih lancar. Demikian juga ya, lemak-lemak, kolesterol, gula yang tertumpuk di penyebab darah kental tersebut dengan teknologi laser itu akan diubah, pemirsa, menjadi tenaga, menjadi energi. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya kekentalan darahnya menurun, khusus pada orang aritmia ini penting banget. Lalu energi si ibu ini energinya bertambah. Ya, sehingga lebih seger, lebih mampu melakukan tugas sehari-hari. Nah, pemirsa di rumah, seperti yang tadi dijelaskan sama Mas Boyke, bahwa teknologi laser ini memang dia digunakan di pergelangan tangan kita. Nah, di pergelangan tangan kita ini memang ada 2 pembuluh darah besar. Di sini juga di sekujur tubuh kita, di seluruh tubuh kita itu ada yang namanya titik-titik akupoin. Nah, titik akupoin ini bisa kita rangsang. Yang pertama, misalkan dengan tusukan, kemudian dengan tekanan, atau juga bisa kita rangsangi dengan metode yang terbaru adalah dengan menggunakan teknologi laser yang memang sudah diatur intensitasnya. Pemirsa bisa dilihat di sini di sekujur tubuh kita, di seluruh tubuh kita itu hampir semuanya dikelilingi sama yang namanya titik akupoin ini. Nah, di area pergelangan tangan kita sendiri di sini ada titik yang namanya PC6. Di PC6 ini dia memang bertugas atau membantu yang namanya denyut jantung kita. Ini kalau kita rangsang dengan teknologi laser yang sudah diatur intensitasnya, maka akan membantu sebagai terapi suportif dari yang tadi pengobatan dari dokter, kemudian pola hidup yang sudah diperbaiki, maka denyut jantungnya juga akan diperbaiki. Nah, selain itu apa? Selain titik PC6, di area pergelangan tangan kita juga ada yang namanya titik HT7. Ini bertanggung jawab terhadap yang namanya tekanan darah, kemudian kecemasan. Jadi dengan kita rangsang menggunakan teknologi low level laser, maka akan membantu untuk mengendalikan tekanan darah kita, kemudian mengendalikan kecemasan juga. Jadi penting sekali untuk kita menggunakan yang namanya teknologi low level laser khusus untuk darah dan pembuluh darah, terutama yang memang sudah didesain khusus untuk pergelangan tangan sehingga bisa menstimulus area-area akupoin di pergelangan tangan kita. Ibu usia berapa sekarang, Bu? 56. 56, kalau Bapak? 61 tahun. Nah, ini kan contoh juga Kang Ronald. Kedua ibu ini sudah melewati yang namanya pasca yang usia menopause, jadi pasca menopause. Bapaknya juga sudah melewati Andropause. andropause. Ini ngaruh juga ya? Harus, karena ketika kita memasuki usia menopause, estrogen turun. Kemudian testosteron pada laki-laki juga masuk andropause turun. Darah lebih kental, pembuluh darah lebih kaku, kemudian terjadi resiko-resiko untuk serangan jantung meningkat, resiko stroke meningkat, resiko diabetes meningkat, resiko hipertensi meningkat. Oleh karena itu, tetap kuncinya adalah menjaga agar supaya darah dan pembuluh darah tetap sehat. Untuk Anda mungkin butuh diyakinkan lagi. Iya. Ada nggak sih yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser? Banyak. Kami akan putarkan ini salah satu cerita dari mereka yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk kesehatannya. Termasuk kami juga akan beritahukan informasi bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Ini dia. Saya akhirnya divonis saya mengidap penyakit jantung koroner. Penyumbatannya itu sekitar 70 sampai 80%. Kualitas tidurnya itu enak, bangun pagi itu aduh seger gitu lah. Migrain pergi, tidur nyenyak, dan puji Tuhan penyumbatan berkurang. Pemirsa, itu tadi cerita dari salah satu masyarakat yang sudah merasakan manfaat terbaik dan menggunakan teknologi laser. Yes, senang banget ya kalau misalnya lihat orang-orang tuh udah merasakan manfaatnya. Karena begini pemirsa, teknologi itu hadir
untuk membantu memberikan kita kesempatan untuk bisa lebih menikmati hidup, bisa lebih sehat, bisa lebih bugar, bisa lebih produktif. Yang perlu kita lakukan apa? Ketahui informasi masalah teknologi tersebut dan kita gunakan secara rutin. Ya, yang pasti kalau dilihat kan Mas Panji juga pakai. Lagi ngobrol sama kita aja dia pakai. Iya dong. Karena begini pemirsa, kita tahu kan bahwa dari perbincangan tadi bagaimana kualitas darah kita ini itu akan menentukan kualitas hidup kita. Yes. Kita perlu juga kesehatan. Dari sekarang nih, aliran darahnya harus lancar. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita melakukan upaya kombinasi. Ya, Dari pola hidup sehat kan, disiplin mengikuti anjuran dari dokter. betul. Dan jangan lupa, Teknologi laser nih. dokter laser dari Gogomong. Kalau Anda mau memilih alat kesehatan, yang Anda cari pasti adalah satu, produk ini bagus apa enggak. Yang artinya apa? Bermanfaat atau enggak nih buat Anda pakai. Makanya syarat pertama memilih alat kesehatan adalah pilihlah yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti dokter laser ini. Makanya mungkin banyak pemirsa nih yang bertanya-tanya, Mas Panji, aku juga mau dong punya alat itu di rumah. Aku juga mau, pasti juga pemirsa di rumah yang udah tahu manfaat dari teknologi laser setelah dengar perbincangan kita dan sekarang udah tahu juga nih bahwa untuk bisa merasakan manfaat teknologi laser mudah loh. Tinggal kita pakai di pergelangan tangan dan cara mendapatkannya juga mudah. Tinggal ambil handphone, telepon nomornya atau WhatsApp kita sekarang juga dan dapatkan dokter laser untuk kesehatan Anda dan keluarga. Ingat ya pemirsa, untuk kesehatan Anda dan juga satu keluarga rasakan manfaat terbaiknya. Makanya hubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda untuk bisa merasakan manfaat terbaik. Pemirsa, jantung adalah organ yang berperanan sangat penting dalam tubuh kita. Salah satu fungsi utamanya adalah memompa darah. Tiap menit, jantung kita bisa memompa 5 liter darah. Karena itu, kesehatan jantung sangat penting untuk kehidupan kita secara umum. Nah, yang Anda harus perhatikan adalah bahwa salah satu pembunuh nomor 1 di dunia saat ini adalah penyumbatan pembuluh darah pada jantung. Nah, untuk membantu mencegahnya, maka kita harus memperhatikan kesehatan pembuluh darah pada jantung. Yaitu dengan satu, mengkonsumsi makanan yang Tuhan Yang Maha Kuasa telah berikan pada kita, yaitu misalnya semangka untuk membantu membuka pembuluh darah. Pisang untuk membantu kekuatan dan kontraksi dari pembuluh darah dan otot jantungnya. Kemudian kita juga harus mau menghindari makanan yang berisiko membuat masalah pada pembuluh darah, khususnya gula dan atau makanan yang mengandung gula. Kemudian setelah itu kita bisa tambahkan penggunaan teknologi laser untuk membantu kesehatan darah dan pembuluh darah sehingga sirkulasi darah, aliran darah menuju jantung dan dari jantung akan menjadi sehat. Pakai teknologi lasernya untuk membantu kesehatan Anda sekarang juga. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu dalam semesta ini teratur, ya. Ketika terjadi ketidakteraturan, pasti akan ada masalah di sana. Ini sama seperti halnya irama jantung. Irama jantung itu teratur. Ketika terjadi ketidakteraturan atau istilah medisnya itu adalah aritmia, percayalah akan ada masalah kesehatan yang mengikutinya. Ini masalah yang dialami oleh Ibu Sumarni ya Bu ya. Iya. Mengalami ketidakteraturan detak jantung. Akhirnya ya ada organ-organ tubuh yang tidak mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi. Ya, jadi kalau kita melihat ceritanya, memang Bu Marni, pemirsa, yang namanya aritmia itu tidak ujuk-ujuk gara-gara dikagetin, tidak, tapi ketahuannya. Karena gangguan listrik jantung itu sebenarnya sudah ada, mungkin Sudah tidak terjadi, terlalu betul. dirasakan, tapi pencetusnya adalah ketika anak tetangga itu yang mengagetkan Ibu Marni. Nah, dan terjadi pengentalan darahnya juga mungkin sudah cukup lama ya, sehingga ketika saat itu terjadi aliran darah ke kepala kemana-mana karena pengentalan darah itu tidak cukup. Betul. Ya. Akibatnya apa? Bapak ini menemukan ibunya kok kelihatan pucat. Karena kan darahnya tidak teraliri pada daerah muka, pada daerah sampai ke daerah kulitnya. Oke, Bapak Ibu harapannya apa nih ke depan? Harapan kita kan sampai kapanpun kita harus sehat. Sekarang ini kan sudah kita jalani ya saran-saran dari dokter yang istilahnya membahayakan itu kita jalani. Bahkan
pernah awal-awal itu kita jadwalkan itu. Iya, Sampai iya. sekarang ya mudah-mudahan sehat terus. Kita jaga kesehatan kita, jangan sampai Anda punya masalah yang sama seperti Ibu Marni, yaitu punya aritmia. Mas Nurman, silakan ditambahin. Ya, kalau yang namanya kan aritmia ini tadi kan seperti yang dijelaskan sama Mas Boyke, ini ada yang namanya resiko terjadinya pengentalan darah. Di area kepala kita itu terdapat pembuluh darahnya tuh kecil-kecil. Nah, pembuluh darah kecil ini jika terdapat penyumbatan sedikit saja, maka aliran darah itu juga akan ikut tersumbat. Maka akan terjadi yang namanya stroke. Nah, penting untuk kita menjaga aliran darah ke area kepala kita ini tetap terjaga dengan baik. Nah, salah satunya dengan menggunakan teknologi laser. Saat ini ada yang bisa kita masukkan ke rongga hidung. Fungsinya apa? Untuk melancarkan aliran darah ke area kepala kita. Nah, selain itu juga penting untuk aliran darah di area otak kecil kita. Karena di sana ada kelenjar yang namanya kelenjar pineal. Khusus untuk mengeluarkan yang namanya hormon melatonin, Mas Boyke ya. Ya, check up kesehatan harus kita lakukan. Iya. Anjuran dokter harus kita penuhin. Tapi jangan lupa, kita punya satu teknologi yang membuat aliran darah, pembuluh darah, dan juga tidur kita, imunitas kita makin baik, yaitu teknologi laser. Karena ada 3 sinar. Sinar merahnya membuat aliran darah ya itu menjadi lebih sehat, lebih lancar karena dia mencegah penempelan keping darah dan menguraikan keping darah yang sudah menggumpal. Yang birunya, sinar birunya mengaktifkan zat nitric oxide sehingga dia itu membuat pembuluh darahnya elastis, dan sinar kuningnya ini yang paling penting tadi, melatoninnya diaktifkan kembali sehingga tidur lebih nyenyak, endorfinnya diaktifkan kembali sehingga kita selalu bahagia. Oleh karena itu sinar kuning itu disebut dengan the happy light. Dan kalau kita tidur nyenyak, kita bahagia, otomatis imunitas kita juga akan menjadi baik. Oke, terima kasih Mas Boy. Ya, Ibu Marni sehat selalu ya. Udah dikasih tahu solusinya sama Mas Boyke, sama Mas Nurman. Sehat buat Bapak, buat Ibu, dan juga buat keluarga. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Mas Boyke terima kasih. Oke. Sehat selalu ya. Mas Nurman juga terima kasih buat penjelasannya. Sama-sama, Ya. Ronald. Nah, pemirsa, untuk Anda yang ingin tahu lebih banyak lagi mengenai teknologi laser dan bagaimana cara mendapatkannya, simak perbincangan Mas Panji dan Mbak Tantri berikut ini. Kak Ronald, terima kasih banyak. Nah, ini nih Mas Panji nih, kita biasa ngebahas soal hipertensi, kolesterol, diabetes. Ini yang mengintai juga ada darah kental. Betul, itu nggak boleh dianggap remeh sama sekali. Komplikasinya juga bahaya loh itu. Sekarang kalau darah yang kental kan resikonya bisa terbentuk gumpalan darah yang akhirnya bisa menyumbat. Makanya kita harus jaga kualitas darah kita. Menerapkan pola hidup yang sehat itu udah wajib hukumnya. Kemudian mengikuti anjuran dari dokter, perlu disiplin. Ya. Dan yang ketiga, kita bisa menyertakan teknologi untuk membantu memudahkan kita mencapai kesehatan yang kita inginkan. Tapi supaya optimal berarti harus 2 kali sehari ya Mas 2 Panji kali ya? sehari pakai dokter laser di pergelangan tangan kiri supaya nanti sinar lasernya ini menyinari pembuluh darah nadi kita sama titik akupuntur. Ada HT4, 5, 6, 7 sama PC6 dan juga PC7. Dan yang pasti kalau menggunakan intranasal juga nih pemirsa yang ditaruh di hidung itu juga bisa memperlancar peredaran darah sampai ke kepala. Betul, apalagi Anda bisa dapat gratis loh nih pemirsa. Setiap kali Anda menghubungi kami dan ingin memiliki dokter laser, Anda akan mendapatkan intranasal for free. Dan bukan cuma itu doang, Anda pasti akan dilengkapi juga ada garansi suku cadang nih sampai dengan 1 tahun. Kita juga tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga. Jadi tunggu apa lagi? Pastiin punya dokter laser yang sudah punya pengalaman sejak 2011. Udah banyak yang pakai, sudah banyak juga yang merasakan. Sekarang waktunya buat Anda loh. Nah pemirsa gimana nih? Kita balikan ke pemirsa nih. Apakah juga mau merasakan betul-betul manfaat terbaik dari teknologi laser ini? Pastikan Anda dapatkan dokter laser dari GoGo Mall. Telepon sekarang nomornya, WhatsApp kita sekarang juga, dan dapatkan dokter laser untuk kesehatan Anda dan keluarga.